Jangan ribut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arun Triano dengan NIM 2650136. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan dosen pengampu Pak Muhammad Arif Suryawan, sarjana komputer, master teknik. Nah, di sini di soal pertama yaitu tentang pengertian SIG menurut para ahli. Di sini saya membahas ada 5 pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama ada namanya Petrus Paryono. Menurut Petrus Paryono, bahwa SIG itu adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi. Dan kedua ada Prahasta. Menurut Prahasta, bahwa sejenis software yang digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan, dan keluaran informasi geografis. Berikut atribut-atributnya. Kalau menurut Alter itu mengatakan bahwa sistem informasi yang mendukung pengorganisasian data sehingga dapat diakses dengan menunjuk daerah pada sebuah peta. Dan yang keempat itu ada Linden. Menurut Linden, bahwa sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, dan pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Dan terakhir yaitu ada Chalkin dan Tomlinson pada tahun 1984. Yang menurut Chalkin dan Tomlinson adalah sistem komputerisasi data yang penting. Nah, itu jawaban dari soal nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 yaitu tentang komponen SIG yang terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Kalau menurut software, menurut saya jawaban dari software yaitu perangkat lunak merupakan sistem yang berfungsi untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan. Perangkat lunak meliputi proses komputerisasi yang berhubungan dengan masukkan data tambahan, data dasar geografi, transformasi, dan penyaringan serta pelaporan data. Beberapa jenis software, beberapa program komputer yang biasanya dimanfaatkan antara lain program AutoCAD, ArcInfo, ArcView, dan program lainnya. Yang kedua, hardware. Hardware atau perangkat keras pada SIG atau sistem informasi geografis dapat berupa komputer beserta instrumen, yaitu perangkat pendukungnya. Data atau informasi yang terdapat dalam SIG diolah melalui perangkat keras. Perangkat keras ini dapat dibagi menjadi 3 juga. Contohnya seperti komputer dan lain-lain. Habis itu data. Data itu pada prinsipnya ada 2 jenis data yang mendukung sistem informasi geografis, yaitu data spasial. Yang pertama, data spasial ini adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Sedangkan data non-spasial atau atribut adalah berbentuk tabel, di mana tabel berisi informasi-informasi yang dimiliki objek dalam data spasial. Selanjutnya ada manusia atau biasa disebut brainware, merupakan kemampuan di mana dalam pengolahan dan pemanfaatan sistem informasi geografis secara efektif dan efisien. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, apabila tidak ada manusia yang merupakan subjek atau pelaku yang penting dalam mengendalikan seluruh sistem, artinya manusia tetap memegang peran yang sentral dalam SIG. Dan yang kelima ada metode. Metode yang digunakan dalam SIG akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIG yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Ya, soal ketiga yaitu tentang jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode LAERS. Di antara alat yang paling kuat dan umum digunakan dalam sistem informasi geografis adalah overlay. Overlay informasi kartografi. Dalam SIG, overlay ini adalah proses mengambil 2 atau lebih peta tematik yang berbeda dari area yang sama dan menempatkannya di atas satu sama lain untuk membentuk peta baru, seperti gambar 1.1.
sebuah peta overlay yang menggabungkan informasi dari titik, garis, dan poligon lapisan vektor serta lapisan raster. Melekat dalam proses ini, fungsi overlay menggabungkan tidak hanya fitur spasial dari kumpulan data, tetapi juga informasi atribut. Itu yang sekarang soal keempat. Soal keempat itu jelaskan subsistem dalam SIG. Subsistem dalam SIG itu yang pertama adalah subsistem masukan atau input. Subsistem masukan input ini adalah data yang berperan untuk mengambil, mengumpulkan, dan mengubah data ke dalam bentuk digital yang dapat diterima atau dipakai dalam SIG. Ada dua jenis data dasar geografi, yaitu spasial dan atribut. Data spasial adalah data informasi yang berinteraksi geografis dan memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya, sedangkan atribut adalah data yang mempresentasikan aspek-aspek deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena di permukaan bumi dalam bentuk kata, angka, atau tabel. Dan yang kedua ada subsistem manajemen data. Manajemen data ini berperan untuk mengorganisasi data, baik data spasial maupun atribut, ke dalam sebuah bank data atau database, sehingga data mudah disimpan dan dipanggil, diupdate atau diedit. Yang ketiga atau C, subsistem manipulasi dan analisis data. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dihasilkan oleh SIG untuk melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Subsistem SIG ini menyediakan beberapa fungsi untuk keperluan analisis data, contohnya buffering, scoring, dan overlay. Dan yang keempat, yaitu terakhir, sistem penyajian data output, di mana sistem penyajian data ini menampilkan atau menghasilkan seluruh atau sebagian baris data baik dalam soft copy maupun hard copy atau contohnya seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain. Dari data output ini, pengguna dapat memperoleh informasi yang akan membantu dan pengambilan keputusan pada perencanaan pembangunan. Soal kelima, jelaskan manfaat SIG dalam manajemen tata guna lahan. Baik, jadi dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan itu merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. Tujuannya untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya, wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan hijau. SIG ini dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan untuk acuan sebagai pembangunan utilitas uang yang diperlukan. Soal keenam adalah jelaskan manfaat SIG dalam penataan kota. Yang pertama yaitu ada inventarisasi sumber daya alam, yang dimana melalui penerapan SIG dapat membuat identifikasi tentang potensi-potensi alam yang tersebar di suatu wilayah. Dan yang kedua ada disaster management, yang berarti aplikasi SIG dapat digunakan melakukan pengolahan rehabilitasi pasca bencana. Terus yang ketiga ada namanya penataan ruang atau pembangunan sarana dan prasarana. Dalam hal ini dapat berbentuk banyak hal seperti analisis dampak lingkungan, daerah resapan air, kondisi tata ruang kota, dan lain-lain. Yang keempat ada namanya investasi bisnis dan ekonomi. Dengan adanya peta informasi daerah dapat membantu dalam menentukan arah pembangunan dan para investor dapat menentukan arah investasinya. Yang kelima, SIG dapat membantu menganalisis arah gerak asap akibat kebakaran hutan atau limbah beracun. Yang terakhir, di sini dikatakan bahwa SIG ini dapat digunakan sebagai alat bantu, baik sebagai tools maupun bahan tutorial utama yang interaktif dan menarik dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pembelajaran, dan pendidikan mengenai ide-ide atau konsep lokasi, spasial atau keruangan, kependudukan, dan unsur-unsur geografis yang dapat di permukaan bumi, serta data-data atribut yang menyertainya. Baik, mungkin ini saja yang saya bisa jelaskan tentang soal-soal yang diberikan yang berupa 6 nomor. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.